Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini di pertemuan kedua saya akan bahas tentang perkembangan organisasi. Sekilas saya ulang sedikit ya, di pertemuan pertama kemarin saya sudah katakan bahwa organisasi itu tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Karena manusia sebagai makhluk sosial di mana rata-rata tidak sanggup hidup sendiri. Hal ini secara filosofis disebabkan oleh keterbatasan manusia secara individual, sehingga dalam mengatasi permasalahan hidup tidak selamanya dapat diatasi sendiri, melainkan memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu, secara historis, organisasi telah ada sejak manusia diciptakan. Artinya, sejarah organisasi sama tuanya dengan sejarah manusia. Hanya secara keilmuan baru berkembang menjelang abad ke-20. Dalam prakteknya, muncul istilah-istilah lain sebagai konsekuensi dari operasionalisasi aktivitas organisasi. Istilah-istilah tersebut yaitu ada administrasi, ada manajemen, ada kepemimpinan, sehingga antara organisasi, administrasi, dan manajemen terdapat kaitan yang sangat erat. Oleh karena itu, dalam membahas teori organisasi, istilah-istilah administrasi, manajemen, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan, hubungan antara manusia dan pendekatan personal akan selalu disinggung karena memang sangat berkaitan. Bentar, saya akan share screen tentang perkembangan organisasi. Tadi sudah saya katakan bahwa di pertemuan kedua ini akan kita bahas tentang hubungan organisasi, administrasi, dan manajemen. Apa itu organisasi, apa itu administrasi, apa itu manajemen, dan apabila kita membahas tentang lingkup organisasi, administrasi, dan manajemen, tidak terlepas dari ada istilah pengambilan keputusan, hubungan antar manusia, dan pendekatan personal. Nah, oleh beberapa ahli dikatakan bahwa perbedaan organisasi dan administrasi itu perbedaannya sangat tipis karena ciri-ciri organisasi juga merupakan ciri-ciri administrasi. Nah, ini saya ambil dari pendapat ahli. Yang pertama dari Leonard D. White yang mengatakan bahwa administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha besar atau kecil, dan sebagainya. Sedangkan menurut H.A. Simon dan kawan-kawan, administrasi sebagai kegiatan daripada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama. Sedang menurut William H. Newman dikatakan bahwa administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan dari usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama. Dari ketiga pendapat ahli tersebut dapat dikatakan administrasi adalah terkait dengan masalah kelompok, kerjasama antar kelompok, adanya tujuan, proses, dan kelompok yang bekerja sama. Dengan demikian dapat diprediksi bahwa dari tujuan akan tergambar aktivitas yang dinamis dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Kemudian dalam aktivitas tersebut tergambar adanya usaha-usaha pengadministrasian, baik administrasi dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Sedangkan dari kata bekerja sama dapat dipastikan adanya individu-individu yang bergabung dalam kelompok. Di dalam kelompok diperlukan seorang pemimpin yang berwenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menggerakkan sumber daya guna mencapai tujuan. Oleh karena itu, semakin dipahami bagaimana eratnya keterkaitan antara organisasi, administrasi, manajemen, dan kepemimpinan. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri organisasi atau administrasi pada umumnya itu ada kelompok manusia terdiri atas 2 atau lebih, kemudian adanya kerjasama dari kelompok-kelompok tersebut, kemudian adanya kegiatan atau proses, kemudian adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan, dan yang kelima adanya tujuan. Seseorang yang menangani masalah-masalah administrasi disebut administrator. Nah, dalam menjalankan aktivitasnya memerlukan asas-asas manajemen. Semakin besar dan luas ruang lingkupnya, maka akan semakin banyak sumber daya yang terlibat di dalamnya.
maka semakin rumit pula proses manajemen yang berlangsung dalam organisasi yang bersangkutan. Nah, kemudian erat hubungan atau keterkaitan antara organisasi, administrasi, dan manajemen dikemukakan oleh teori Ordwad T. dan McFarland yang mengatakan bahwa administrasi terdiri atas organisasi dan manajemen. Dengan demikian, semakin jelas bahwa antara organisasi, administrasi, dan manajemen memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam prakteknya, dari ketiga istilah tersebut akan muncul proses kepemimpinan yang di dalamnya tercakup pula proses pengambilan keputusan dan hubungan antar manusia. Dalam hubungan antar manusia terdapat inti yang paling dalam dari organisasi, yaitu pendekatan personal atau personal approach. Ini gambarnya ada seperti ini. Nah, jadi ada keterkaitan antara organisasi, administrasi, dan manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, hubungan antar manusia, dan hubungan personal atau personal approach. Jadi kalau ibaratnya lingkaran, yang paling dalam adalah personal approach, kemudian lingkaran kedua adalah human relation, berikutnya adalah pengambilan keputusan, di lingkaran berikutnya adalah adanya kepemimpinan, kemudian ada manajemen, ada administrasi, dan lingkaran paling luar adalah organisasi. Jadi dalam organisasi ini terdapat kegiatan-kegiatan di mana ada personal approach, human relation, pengambilan keputusan, adanya kepemimpinan, adanya manajemen, dan ada administrasi. Jadi inti dari organisasi adalah personal approach. Kemudian ini saya ambil satu contoh organisasi yang berkembang. Indonesia is located on the Pacific Ring of Fire. With fertile soil, it's the perfect environment for plants and herbs to grow. For centuries, mankind has taken advantage of herbs, using them for medicinal purposes to stay healthy. Welcome to Sido Muncul, Indonesia's largest herbal corporation. Our aspiration is not only to provide the best, but also to give prosperity to all members of the company, from our employees to our farmers, having been our biggest asset. Indonesia is our commitment. The number of plants and herbs ranges in the thousands to create the perfect concoction. They're sourced from different islands of Indonesia, Sumatra, Java, Kalimantan, and Papua. We are continuously developing new ideas and innovative products to satisfy the needs of the market, along with maintaining the exemplary quality that we always provide. Our facility is located on 36 hectares of land, where it has become the base of our development and production headquarters. Our high-quality products are created according to international standards. With this, we are proud to say that we are the pioneer of modern herbal medicines with an extensive scientific background. The distribution and logistics network that we have built together with PT Muncul Mekar accelerated our ability to reach and dominate both national and global markets. To overcome the challenge and accelerate growth in the global economy, Sido Muncul went public on the Indonesian Stock Exchange in 2013. We are always grateful for the natural resources that have supplied abundantly for us. Thus, we strive to move forward with continuous improvement and innovation, while protecting our environment by taking the initiatives to incorporate waste treatment management, biomass, and organic fertilizer. We are honored to have received a Level 5 for Green Industry Award in late 2019. We will always be socially responsible to our beloved country, with our passion to move forward, to go faster, and to win over the competition.
Sido Muncul is determined once again to continuously do our part in building the country and to become the pride of the nation. Sido Muncul is not only a dream come true, it is the start of a much bigger dream. Oke, kita melihat Sido Muncul ini perusahaan di Indonesia yang berkembang semakin pesat dan semua orang pintar pasti mengenalnya karena slogan mereka orang pintar minum tolak angin, gitu kan. Jadi ini memang rintisannya dari perusahaan keluarga yang tadinya semua kecil hanya membuat jamu, kemudian berkembang, generasi berikutnya membuat semacam inovasi-inovasi baru di packagingnya yang tadinya hanya diseduh, mungkin dibikin packaging kemasan kecil-kecil yang tadi juga kita lihat ada yang bentuknya kapsul juga, ada yang cairan yang kita kenal selama ini berupa cairan yang bisa dibawa kemanapun, gitu ya. Dan memang khasiatnya juga sudah teruji. Baik, ini dari materi saya yang di pertemuan kedua ini. Selanjutnya kita bisa mendengarkan langsung paparan dari kelompok 7 yang sudah mendapat giliran sesuai dengan chapter yang harus dipresentasikan. Demikian dari saya, dan jangan lupa teman-teman yang lain juga membuat resume dari paparan kelompok yang sedang presentasi dan nanti dikumpulkan di MS Teams. Nanti saya akan bikinkan rumahnya di MS Teams tersebut, ada 2 ya. Yang pertama mengumpulkan hasil resume kelompok oleh perwakilan oleh kelompoknya, semuanya ya, karena ini nilainya nanti nilai individu. Yang kedua adalah mengumpulkan resume dari presentasi kelompok. Demikian dari saya, kita bisa akhiri dan kita lanjut mendengarkan dari kelompok 7.